Selanjutnya kita masuki dalam sesi yang kedua, tanya jawab. Silakan Tengku bertanya. Di sini ada guru-guru kita juga yang akan membantu untuk menjawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin penyampaian daripada Abi sudah cukup kompleks ya. Kalau kemarin-kemarin kita sama tuan guru kita belajar masih makan bercatok-catok, bak malamnya alhamdulillah kali hari dia bilang Pak yang mentang membuka yang hanan melihari nadanya jajan ke sabuh ganjalan. Pada sesi pertanyaan kamu buka. Ibu-ibu jika ingin bertanya nanti akan kita antarkan mikrofon ke sana. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Baik ya, sama kurang sedikit. Mungkin yang di bawah juga boleh bertanya, bapak-bapak. Alhamdulillah. Boleh lanjut namanya. Ibu, gimana? Saya turun Pak. Baik. Nah, Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa kiat-kiat supaya kita mendapat ridho Allah? Ya, terima kasih. Terima kasih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 3 perkara yang Allah sembunyikan. Pertama, Allah menyembunyikan ridha dalam amal taat. Yang kedua, Allah menyembunyikan amarah dalam maksiat. Yang ketiga, Allah menyembunyikan pangkat kewalian pada seseorang hamba. Hikmatnya apa? Ketika Allah menyembunyikan ridha pada amal ibadat, manusia akan berupaya melakukan apapun amal kebaikan demi untuk mendapat ridhanya. Ketika Allah menyembunyikan amarah dalam maksiat, manusia akan berusaha sekuat tenaga menghindari semua maksiat demi untuk menghindari amarahnya. Ketika Allah sembunyikan pangkat kewalian pada seorang hamba, akan berhusnudzan, berbaik sangka kepada orang lain, barangkali orang tersebut waliullah. Itu hikmatnya. Jadi ketika ditanya apa kiat-kiat untuk mendapat ridha Allah, tentu saja perbanyak amal kebaikan, jangan hanya membatasi diri pada amal wajib saja. Apapun yang kita anggap itu amal baik, apalagi memberi manfaat kepada orang lain, itu juga kita kerjakan. Barangkali yang bermanfaat untuk orang lain itulah yang cepat mendatangkan ridha Allah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah sedang dalam memberi bantuan kepada seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ini hadis ini menunjukkan salah satu amal yang terbaik yaitu membantu orang lain. Kita dalam mendapat ridha Allah, menggapai ridha Allah tidak cukup hanya menjaga ibadat berubudiyah kepada Allah saja. Dalilnya dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Ini isyarat apa? Fasalli li rabbika, salat kamu untuk Tuhan kamu. Itu ibadat vertikal namanya, ibadat hubungan kita dengan Sang Khalik.
wanhar, berkorbanlah kamu. Itu ibadat untuk sesama manusia. Jadi dalam ayat tersebut mengisyarahkan bahawa ibadat menjaga hubungan dengan Allah saja tanpa mau peduli hubungan sesama manusia, ini bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Malah kadang-kadang ridha Allah lebih banyak bisa kita dapatkan ketika kita menjaga hubungan sesama manusia. Baik sikit jaga hubungan dengan manusia mentang Allah nak mau tahu. Ada istilahnya kesalehan sosial. Pernah kan kita dengar kesalehan sosial dengan tetangga baik, dengan warga baik. Kalau ada hajatan, ada kenduri maulid, biasa tanggung 1 ekor lembu. Pokoknya semua warga senang sama kita. Tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Kalau subuh nggak pernah. Hubungan dengan warga baik, itu juga tidak baik. Jadi yang kedua-duanya harus dijaga. Dalilnya itu ayat di surat surah Al-Kautsar tadi, fashalli li rabbika wanhar. Jadi ibadat salat juga perlu diperhatikan, berkorban demi untuk berbagi kepada sesama manusia juga perlu diperhatikan. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan dengan manusia juga baik, hubungan dengan Allah juga baik. Itu kunci untuk mendapatkan ridha Allah. Apapun yang baik kita amalkan mengharap ridha Allah yang tersembunyi, yang tidak tahu di mana terletak ridha Allah. Terima kasih kepada Abi yang telah menjelaskan pertanyaan daripada ibu barusan. Mungkin ada ibu-ibu yang mau lanjut bertanya lagi, boleh kami persilahkan. Atau juga dari bapak-bapak boleh. Mungkin daripada Tengku Syarul kita mohon satu pertanyaan yang mantap. Beliau biasanya jago dalam bertanya. Barang Syarul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bahasa Aceh mengganggu. Lun ya betnya termasuk ban dan Tuhan ada rum cipun loh. Borokon semayang anak tente segala macam. Jadi artinya sampai lo baca kitab anjir, handa tuh baca nyandin hana broken wate muda. Jadi sehingga wate broken hana luntupu masalah agama, segala sesuatu baik mengenai pemerintahan yang berbuat zalim segala macam, lon benci kurangnya, sangat benci, sehingga seakan-akan di sosial media mbak budak tak ulek kiban kaurunyo. Ya, seakan-akan memang luar biasa benci. Tapi belakangan setelah lon bergabung-gabung dengan urunnya, mutamah ilmu, mutamah pengetahuan, sehingga tercipta dalam benak hati lon bahwa apa yang Allah telah berikan ke lon saatnya, baik mengenai kehidupan segala macam, yang adalah ketentuan Allah yang terbaik ke lon. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, bahwa apapun yang terjadi si kaya manteng lebihnya seizin Allah. Jadi ini dalam arti kehidupan itu sangat tenang. Tapi di sisi lain mengenai kejahatan-kejahatan yang bunuhnya terbersih dalam hati Allah, kaki ciptakan Allah laginya, sehingga nun kepada kemaksiatan segala macam kezalimannya benci, tapi hanya benci lagi broken gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan pakai cara ada pegat supaya iman kita nyobuno yang pro standar baik trennya saatnya itu bagi lon ka itren. Kenapa kan? Karena memang hana aso iba itren, hana isi kosong. Mungkin yang jure madam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kita harus tahu yang penting bahasa Aceh sih lon jauh. Lan dojek pula bahasa Aceh lon fikir le hana je bahasa Aceh. Nya depu mandum urang Aceh, ana lon beraba Indonesia bahasa Aceh. Oh na Indonesia je. Hai tanya Aceh Indonesia sih. Kalau merdeka. Jadi pertama kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi dalam alam jagat ini tak luput daripada qada dan qadar Allah. Apakah itu kebaikan ataupun keburukan.
Cuman dalam persoalan keputusan Allah yang buruk, tidak merasa kita beradab ketika menisbatkan itu karena Allah. Artinya hanjit tak pedaleh buat yang buruknya gara-gara Allah terkedi maka terjadi, sehingga terjadikan alasan kitanya untuk melakukan apa yang buruk. Sedih kayaknya ketika kita ingin mencuri milik orang, sebelum mencuri kita katakan dalam hati, Allah mentakdirkan saya malam ini mencuri. Saja dapat juga kedai kau dah mecu. Itu kita tidak beradab. Walau pada hakikatnya semua tidak akan terjadi tanpa takdir Allah. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika Bapak bilang tadi bahawa di akhir-akhir ini Allah telah menganugerahkan salah satu nikmat kepada Allah, bergabung dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang ikut majlis ilmu, itu salah satu anugerah nikmat yang tidak Allah berikan secara sembarangan. Kita memahami nikmat Allah itu begini, nikmat yang diberikan Allah ada kalanya Allah berikan secara merata, malah orang yang kafir tidak beriman kepada Allah lebih banyak mereka dapatkan. Itu namanya nikmat yang dalam pandangan Allah tidak bernilai. Karena ada satu hadis, seandainya dunia ini bernilai dalam pandangan Allah seukuran sayap nyamuk, orang yang kafir satu teguk air mereka tidak akan pernah bisa merasakan. Hai rumpoi mzabo teguk ipi li kafir. Tapi karena dunianya hanya bernilai ba Allah, Allah ge obral cok je mendum. Malah orang kafir yang dirempok. Lebih kaya-kaya orang kafir ketimbang orang Islam. Karena hanya bernilai dunia dalam pandangan Allah. Tapi coba kita lihat, ada semua orang, dari semua makhluk di dunia ini hanya sebahagian yang beriman. Dari sebahagian yang beriman hanya sebahagian yang mau belajar ilmu. Dari sebahagian yang belajar ilmu hanya sebahagian yang mau beramal saleh. Berarti kita harus sadar bahwa kita sudah menjadi pilihan. Kita sudah dipilih Allah. Dari dulu kita tidak pernah mau datang majlis taklim, tak pernah mau bergabung dengan orang-orang yang rajin belajar ilmu agama. Sekarang kita sudah mau bergabung. Lantas ketika sudah kita bergabung, terbesit dalam hati, saya enggak marah lagi kepada maksiat. Itu hakikatnya keliru. Karena yang diperintahkan kita untuk tidak meridai maksiat tersebut. Bapak pernah mendengar satu hadis yang berbunyi, mara'a minkum mungkaran falyughayyirhu bil yadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Orang yang melihat kemungkaran, dia harus merubah kemungkaran tersebut dengan tangan. Ini para ulama menafsirkan yang diperintahkan rubah kemungkaran dengan tangan itu orang yang punya tangan, punya kekuasaan. Tangan itu gambaran di kekuasaan. Misalnya seorang polisi melihat kemungkaran, itu dia wajib merubah dengan tangan. Ada orang minum mabuk-mabukan di jalan, seorang muslim mabuk-mabukan di jalan dilihat oleh bapak polisi. Itu karena dia punya kekuasaan, punya senjata, punya kuasa, wajib merubah. Tapi kita rakyat jelata yang tidak punya senjata, tidak punya apa-apa, tidak wajib merubah dengan tangan. Tapi kita tegur dengan lisan. Itu pun kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan kita sampai diganggu, ini paling menegur dalam hati. Menegur dalam hati ini adalah iman yang paling lemah. Jadi menegur kemungkaran dengan kekuasaan orang yang punya kuasa. Menegur kemungkaran dengan lidah orang yang pandai berceramah. Di mimbar-mimbar kita sampaikan bahawa perbuatan ini haram, perbuatan ini melanggar dengan syariat. Di kampung kita ada orang berjudi, sampaikan dalam mimbar khutbah, sampaikan dalam ceramah-ceramah. Itu tugas orang yang berilmu. Tugas yang langsung eksekusi lapangan aparat. Hanya mungkin tunggu getrun lapangan ya tup kafe-kafe yang publo minuman keras. Mungkin gua ini kayak rumah tu. Kita rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, tidak punya kapasitas apa-apa, ilmu tidak ada, kekuasaan tidak ada, hanya menolak dalam hati. Jadi bapak ketika tidak meridai maksiat, berarti iman bapak masih tetap sama. Walaupun kita tidak marah seperti dulu. Misalnya awal tengok kadang proken bersikap
istilah bahasa Aceh kan, membabi buta, sikap membabi buta, tak mau tahu apa manfaat, apa madarat, apa sisi positif atau negatif. Dia nama yang buat melanggar agama, yang pah urun datuk takut juga, menang perasaan mereka. Padahal yang keliru. Kita dalam mencegah mungkar itu ada bertahap, by step, step by step istilahnya. Misalnya ni contoh, ini gelas ditaruh minuman keras. Cara menghilangkan minuman keras, kita tuangkan, buang, bukan memecahkan gelas, karena gelas ini bisa kita pakai untuk manfaat yang lain. Agama melarang merusak apapun yang bisa dimanfaatkan untuk jalan halal, meskipun benda atau sarana tersebut sedang dipakai untuk maksiat kepada Allah. Misalnya piano katakanlah, walaupun nak khilafiyah ulama, menurut jumhur ulama piano tersebut adalah alat musik yang diharamkan. Cara menghilangkan kemungkaran pada piano dengan memutuskan dawai-dawainya atau kawat-kawat yang menimbulkan bunyi, bukan membakar seluruh isi piano yang papun ni, karena papun ni dah bergerak ke papun meja makan, dah bergerak ke rak. Makanya aksi membakar kafe yang di kafe tersebut terjadi maksiat, ini melanggar dengan syariat. Karena menghilangkan maksiat di kafe tersebut, di warung-warung, bukan dengan membakar kafenya. Ya kan, pulang hampir rumah-rumah orang yang tak tet, yang katalah haju. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam mencegah mungkar. Jadi lihat dulu mungkarnya di mana. Misalnya ini botol arak, mungkarnya karena isinya arak, dibuang saja isinya, cuci botolnya bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Taruh madu, karena harum leh, ya kan? Biasa kaca-kaca araknya kan nyukul laga-laga biasa peluk-peluk arakan. Tabuh arak, tarah begleh, pasal madu dalam, kan harum leh. Kupu yang karena bunga tak taproh mendung, ana mubadzir pula punya kaca-kaca yang god. Tabuh madu, tabuh mi makan, tabuh kunyit, bisa dimanfaatkan. Jadi aturan dalam melakukan mencegah mungkar. Jadi bapa harus bersyukur, alhamdulillah, karena Allah telah memberi taufik dan hidayah kita berkawan dengan orang-orang yang mau belajar ilmu agama, sudah paham sedikit-sedikit tentang ilmu agama. Bukan berarti keimanan kita sudah berkurang gara-gara hanali marah membabi buta lagi berokon kemenan. Di detak kita tidak rida kepada maksiat kepada Allah. Dalam hati kita selalu berkata, ya Allah, aku tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kemungkaran Engkau di depan mataku. Aku hanya sanggup berkata dalam hati bahawa aku tidak restu dengan kemungkaran yang terjadi ini. Itu sudah cukup keimanan kita. Kecuali kalau bapak punya kekuatan, bapak dijadikan komandan Daramil misalnya di wilayah ini, diberi senjata oleh pemerintah, bapak tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di wilayah kekuasaan bapak, itu baru bapak berdosa. Tapi kalau kita rakyat biasa, tidak punya kekuatan, tidak punya kapasitas ilmu untuk menyampaikan ke umat, cukup dalam hati saja. Terima kasih kepada Abu telah menjawab pertanyaan daripada salah satu jamaah. Untuk daripada pertanyaan berikutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Yang kami hormati guru-guru kamu Bangando. Nah, dua buah pertanyaan yang ulun ajukan ke Abi tentang pembahasan yang sampul kamu penuh. Tapi dalam halnya walaupun yang lo tanya gue terkait tentang nafsu, yang ada pun nafsu amarah, lawamah, dan mutmainah. Ya lo tanya bagaimana cara tanya untuk merempok nafsu mutmainahnya yang sesuai dengan syariat dan yang kagak perlu di Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua terkait pembahasan tentang kondisi seorang hamba dalam keadaan nikmat. Tanya ada tepuk, tanya merupakan nikmat, tetapi ada kalanya nikmatnya
bisa jadi dikatakan sebagai istidraj. Istidraj. Nah, kiban tanya tak bedakan seseorang yang merupa nikmatnya dianggap sebagai memang diperlukan sebagai nikmat yang hakikat ni, ataupun nikmat yang hanya sebatas lebih ujian ke orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nafsu ada 3 macam. Ada nafsu al-ammarah bisu. Apa maksud ammarah? Ammarah, kalimat amsilah mubalaghah. Ammarah, banyak memerintah, sering memerintah, sering mengajak. Yang mana ammarah? Kan amarah kanisya. Amarah kanisya bunyi. Nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang sering mengajak untuk berbuat jahat, itu nafsu ammarah. Ada nafsu lawamah. Lawamah, laumun, cela. Lawamah, sering mencela. Sering dia letak pubuh maksud dan kata cela rod. Cela rod mak pubuh kau maksud ke Allah ini itu. Yang berarti nafsu tanya ka meningkat dari amarah no kaitan macam ampere ka lawamah. Ada nafsul mutmainnah. Mutmainnah nafsu yang tenang, yang tentram. Nyo ke yang dipanggil Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk melatih dan mengriadah nafsu kita dari amarah bisu agar meningkat menjadi nafsu yang mutmainnah, caranya yaitu dengan menghilangkan sifat-sifat keji, sifat-sifat madmumah. Sifat madmumah banyak sekali. Kita sering mendengar penyakit hati 10. Hakikatnya bukan 10. Dalam hikam saja pernah disebut sampai 52 penyakit hati. Termasuk salah satu penyakit hati khauful faqri ya kathir. Nah, kan ada orang murah kan? Anda ada fikir dia ya kathirnya kan penyakit hati jangan. Ya kathirnya ya ada debu baju susah ada kok singa pu bagi ada debu bajunya mana ada muta orangnya tengok. Ada debu bajunya mati tanya tengok maknya ada pu bajunya memandum khauful faqri termasuk penyakit hati yang harus kita kikis bacut-bacut. Yang raya-rayanya yang dipelobo. Man lain yang ubud-ubudnya tu. Senang ketika dipuji, senang ketika mendapat tempat, senang ketika katanya popular. Yang mandum adalah penyakit hati. Artinya buik tak kikis pelan-pelan baru mengantarkan dia kepada nafsul mutmainnah. Jadi anak mudah untuk nafsul mutmainnah. Sehingga dalam kitab dijelaskan kadang-kadang butuh riadah. Apa riadah? Riadah latihan, atau dalam bahasa lain penggemblengan. Maka dalam tasawuf kita sering mendengar istilahnya mursyid. Mursyid itu tugasnya melatih kita untuk bisa mendidik nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Syarat mursyid harus diri sendiri sudah sampai ke situ. Kalau enggak bagaimana mengajak orang lain sementara diri sendiri belum mampu untuk mengelola nafsunya agar memiliki nafsu yang mutmainnah. Maka na istilah suluk. Nah orang yang 5 ton suluk baru kendali nafsu. Nah yang 10 ton suluk ka nah yang 10 ton baru tergantung kiban kuat tekanan-tekanan nafsu goyana. Maka perlu kepada guru mursyid yang akan meriadah kita. Dan perlu mujahadah. Maka dalam tasawuf na istilah konsep mujahadah, na istilah konsep riadah. Allah berjanji dalam sebuah surat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya sebelum kita mendapat hidayah Allah, mujahadah dulu. Harus dah mujahadah ada lawan. Tak puasa ada untuk tak kendali nafsu tanya. Harus sering-sering menganggap orang lain benar, kita yang salah. Harus sering-sering berhusnudzan ke orang lain, yang bentuk dari riadah tu. Riadah penggemblengan hati tanya. Watika terbiasa baru nafsu tanya mutmainnah. Jadi susah kan mudah. Kemudian yang kedua, saya pertanyaan pertanyaan kedua. Nikmat. Cara tak beda, cara membedakan nikmat itu adalah nikmat yang sebenarnya dengan istidraj. Dalam Islam ada yang disebut dengan istidraj. Dalil dalam Al-Quran adalah wasanastadrijuhum min haitsu la yash'urun la ya'lamun lah. Antara dua, la ya'lamun la yash'urun. Makna tabahna. Kami akan mengistidraj mereka di tempat yang sekira-kira mereka tidak sadari. Artinya istidraj itu gambarannya adalah Allah memberi bala, memberi nikmat tapi dalam perangkap bala, memberi nikmat dalam perangkap siksa.
Itu namanya istidraj. Istidrajnya kalau dalam bahasa Aceh gepuli layang. Jadi cara tanda, cara menandainya, bila nikmat yang Allah berikan tersebut pada orang yang secara zahir dia orang taat, secara zahir dia orang bersyukur, secara zahir dia orang yang menjalankan ibadah, itu namanya nikmat. Tapi ketika sebutan nikmat tersebut ada pada orang yang secara zahir dia orang fasik, secara zahir dia orang yang selalu membuat murka Allah, itu bukan nikmat, istidraj. Kenapa Allah memberi istidraj? Itu sebagai sebuah hukuman agar dia terbuai, terlena dengan nikmat tersebut sehingga lupa dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Ketika ajal menjemput, dia sedang terbuai dan terlena dengan nikmat tersebut. Di istidrajnya, hakikatnya hukuman istidraj, ikab Allah yang kan nikmat. Jadi benar yang kita yang tunggu, apa beda? Bagaimana kita membedakan antara nikmat yang sebenarnya atau istidraj? Kita lihat siapa yang menikmati nikmat itu. Kalau dinikmati oleh orang yang secara zahir, kan nampaklah masyarakat mana orang yang ibadat, mana orang yang selalu berbuat maksiat. Tahu yang sering berbuat maksiat makin kaya, makin hijau, makin buka lapak judi makin kaya, makin buka kafe-kafe maksiat makin bertambah kekayaan ni. Itu istidraj namanya, bukan nikmat. Tapi nikmat yang diberikan Allah hanya pada orang-orang yang zahirnya dia adalah orang yang taat, yang nikmat hakiki. Man mia mamandum nikmat, karun nikmat, letak nikmat karun, letak nikmat Fir'aun, letak nikmat Raja Namrud. Kaya tak raja-raja yang raja-raja dunia lah menguasai dunia. Tapi kerana kita nikmat. Jadi bukan yang kita miliki harta yang banyak itu nikmat semua, belum tentu. Jadi itu adalah istidraj.